Mungkin lu pernah ngeliat gua entah di IG lu, di TikTok lu, bahas bola dengan ho. Ya, itu adalah gua ya dengan ho-ho-ho-nya. Cuma ini adalah video pertama gua di YouTube gua dan ini durasinya mungkin lebih panjang dibanding di TikTok atau di IG, mungkin 10 menitan, 15 menitan, di mana gua akan bahas bola lebih nyantai, lebih bebas dan lebih frontal pastinya, tanpa ho-ho-ho. Dan apa sih yang nge-trigger gua untuk mulai bikin video panjang ini, yaitu adalah pertandingan di BRI Super League Ang yang baru kelar tadi per gue bikin video ini, yaitu antara Dewa dengan Persib Bandung. Yang gue jujur bingung ya, kenapa terlalu janggal. Sebelumnya gue harus kasih tau dulu kalian, mungkin lu pada nggak tahu kalau saya tidak dukung tim apa-apa di Liga Super Ang ini, oke? Jadi kalau gue lagi muji Persija, gue lagi nyikat Persib, lagi nyikat Persija, muji Borneo, itu tidak ada kepentingan apapun selain beras. Ya, gue mau bahas pertandingan ini mungkin dari dua hal, yaitu adalah dari segi teknis sama non teknis. Mungkin kita bahas teknis dulu karena kita adalah El Pundit. Yang pertama, gue pengen tahu sih sebenarnya kenapa William Barros itu nggak dijadiin starter di pertandingan ini. Gue nggak tahu apakah dia sedang tidak fit, apakah dia lagi kagak enak badan, apakah dia emang pas latihan kurang performanya, kita nggak tahu. Sekali lagi tuh yang tahu cuma Bojan Hodak doang. Ketiadaan si Barros ini itu benar-benar membuat Persib itu sangat rapuh ketika diserang balik coy sama si Dewa. Dimana buat lo pada yang nggak tahu, oke lah emang si Barros ini secara atribut attacking ya kayak dribbling, terus crossing, bahkan create chance itu nggak banyak. Tapi data dia kayak dari tackling, terus dia interceptnya, terus gimana distance per kilometernya, lu bisa akses semuanya di webnya iLeague, itu bener-bener keren boy. Karena Doi itu bener-bener winger yang fungsinya untuk track back ke belakang. Dan gak ada dia itu bener-bener Dewa tuh jadi lebih bebas. Bebas banget. Kalau lu perhatiin pertandingan ini, dimana serangan baliknya Dewa itu justru lebih threatening, lebih mengancam dibandingin si Persib Bandung. Ya, lu boleh setuju boleh enggak ya Boboto ya. Cuma menurut gua yang gua lihat dengan kacamata gua, ya si Persib ini main tidak sebagus Persib biasanya. Kalau menurut gua. Gak tahu gua apakah ada pressure, apakah main dengan penuh beban. Karena buat lu pada yang gak tahu nih, Persib itu sebelum pertandingan ini mulai, jarak mereka sama Borneo di peringkat 2 itu cuma 1 poin doang. Karena Borneo tuh menang kemarin. Mungkin kepikiran, mungkin kali ya. Ada Persib main gak lepas. Udah gitu udah main gak lepas. Dihajar pula 2 gol yang kontroversial. Terserah lu mau bilang ini gak kontroversial atau enggak. Kalau menurut gua ini kontroversial. Bukan dari keputusan wasit mengesahkan gol itu, tapi gimana wasit itu bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan si VAR ini. Itu yang pertama tuh, masalah soal Barros. Karena Barros nggak start tuh menurut gue lumayan ngaruh ya untuk performa Persib di babak pertama. Terus yang mau gue kritisin lagi satu lagi adalah gimana cara Persib itu bisa ngebongkar ruang antar lininya si Dewa. Karena Dewa ini benar-benar bertahannya itu kompak banget. Kagak bohong gue. Si Dewa ini tahu banget kalau Persib ketemu lawan yang low block itu benar-benar kesusahan. Jadi apa yang dilakuin sama Dewa itu mungkin 2-3 kali lipat lebih works daripada yang dilakuin sama Persib. Terus yang gue sayangkan lagi nih soal teknis ya. Ketika Persib udah unggul jumlah orang, kan si Alex Martin kena kartu merah gitu ya gara-gara protes kalau nggak salah. Justru Persib itu nggak bisa maksimalin peluang dengan meningkatkan tempo permainan kalau yang gue lihat ya. Pertama ketika bola dipegang sama Klok, sama Goicoechea, terus sama Tom Hey, itu nggak digerakkan as soon as possible gitu untuk masuk ke dalam final third. Yang menurut gua apalagi di 10 menit terakhir lu masukin Sadil, masukin Barros dengan tujuan lu mau crossing pakai 2 target man, si Ramon sama Jung ya kalau nggak salah. Itu bener-bener nggak berbahaya sebenarnya. Praktis peluang yang bisa lu ciptakan dua-duanya dikonversiin jadi gol. Yang satu crossing ke Berginho terus ditarik sama Jonathan ya namanya kalau nggak salah tadi. Sama satu lagi itu crossing dari Eliano ya ke arah si Jung. Sisanya Persib nggak bikin peluang sama sekali. Ada satu si Putros ya yang di samping yang 3 detik tadi ada nih. 3 detik megang bola, gue bilang kok bisa ya dia mengambil keputusan selama itu. Mau main di Piala Dunia loh Putros. Ya itulah untuk teknis ya yang menurut gue kayak why gitu Persib why lu udah unggul jumlah pemain hampir setengah jam lah dari menit 60-an tapi lu nggak bisa maksimalin itu. Dan itu sangat pasti buat lu semua ya. Pasti kesel banget karena ya dengan hasil ini lu jadi makin dekat dengan pesaing lu yang tadinya bedanya 4 poin. Dan pressure sekarang ada di lu. Juara atau enggaknya Persib ada di tangan kalian sendiri. Nah, ini yang menarik nih, non teknisnya. Kita sebat dulu biar nyantai. TikTok kayak gimana? Bisa, Bro. Bro. Jujur yang pertama
gue sangat menyayangkan. Ini salah satu hal yang paling gue sering suarakan dengan liga terbaik sejagat raya ini, yaitu adalah kok bisa lu punya VAR tapi lu nggak punya goal line teknologi gitu. Yang dimana ini benar-benar sangat krusial sekali perannya. Ini nggak sekontroversial Jepang lawan Spanyol karena itu event Piala Dunia, masa lo mau bandingin sama liga ini. Cuma itu kalau itu jelas kontroversinya karena peralatan udah lengkap, masa iya sih wasit bisa luput pandangannya. Cuma yang gue sayangkan di sini, oke lah mungkin lo beberapa media, beberapa orang yang nonton langsung di stadion, nggak boleh ada penonton ya. Pokoknya orang-orang atau media yang mengabadikan momen itu ada banyak di IG, nanti gue tampilin gambarnya. Dan mungkin kita lihat dari replay yang ada di video atau di Indosiar itu jelas. Dari angle itu bolanya udah keluar. Cuma problemnya adalah kalau lu mau menentukan bola itu udah keluar lewat garis 100%, gak boleh ada sedikit pun yang masih kena garis. Lu harus ngeliat itu dari bird eye, dari atas. Jadi si Mesidoro nih, misalnya gue Mesidoro, kamera tuh harus dilihat dari atas. Baru dilihat tuh bolanya udah 100% keluar atau belum. Dengan kita gak punya goal line teknologi, semua bukti yang lu tampilin, nih Pak, saya ngeliat nih dari kamera saya, ini belum out. Itu gak valid, gak sah. Itu problemnya. Tapi yang gue sayangkan adalah, ini yang gue bilang kayak, menurut gue aneh. Bukan keputusan wasit ngesahinnya, tapi keputusan ini yang aneh. Kenapa wasit tuh gak ngelakuin yang namanya on-field review? Sumpah aneh banget. Sekarang keberadaan VAR ini kan harusnya ngebantu lu pada wasit ya. Ketika ada hal-hal yang emang lu tidak lihat mata lu, kan lu satu orang di seluas gitu lapangan. Lu menganggap kalau misalnya keputusan dari ruang VAR itu udah valid, udah sah. Dan gue kasih tau sama lu ya wasit ya. Setiap pertandingan yang kontroversial begini, lu pasti ngelakuin evaluasi. Tahu gua. Dan evaluasi lu bisa jadi itu sebenarnya kayak kejadian ini nih. Harusnya gol ini tuh udah gak terjadi karena bolanya udah keluar. Tapi itu nggak mungkin ngerubah hasil pertandingan kan. Misalnya kayak udah kelar dievaluasi, semua wasit, forum-forum wasit ini dievaluasi, ya nggak akan ngerubah apa-apa. Percuma. Mau berbusa gimana pun ya. Cuma maksud gua kalau bisa nggak belajar gitu. Dari zaman gue SD nonton ISL, Kit kayak Begams, masalahnya wasit mulu. Kalau nggak wasit, supporter ribut. Iya, kok nggak bisa gitu lu kayak ngasih hal-hal yang, wah bola kita udah setara sama Thailand nih gitu. Katanya udah setara sama Thailand. Gregetan gue jujur aja karena ya lu mau marah, lu mau berstatement dengan, oh ini bolanya belum keluar. Bolanya udah keluar. Tapi secara perangkat, secara keputusan lu tidak bisa memvalidasi itu. Kalau itu bolanya belum keluar. Tapi lu ambil keputusan, goal awarded gitu loh. Gol disahkan. Kasihan anjir Persibnya menurut gue ya. Muncullah di gol kedua kontroversinya. Julio Cesar nendang bola ke arah si Baros lagi. Alex Martin kena kakinya, mantul ke tangan. Lu ngecek VAR mungkin tadi 5 menitan ya? 3 menitan ya hampir ya? Lama. Iya. Lu ngecek, terus tiba-tiba pas lu udah 3 menitan, 4 menitan, decisionnya gol. Gak handsball. Dan gak ada penjelasan. Gue gak tahu ya Liga Indonesia bisa gak sih kayak di Serie A gitu. Wasitnya pas udah ngecek VAR, the decision is goal awarded gitu. Karena because of court of conduct apa kek. Biar orang-orang yang di stadion atau yang penonton, oh penjelasannya itu. Biar gak debat. Suka banget miara perdebatan. Karena gini, penontonnya didapat dari mana peraturan gol ini? Iya, gini, penonton itu kan awam. Anggapannya supporter itu awam. Lu yang tahu aturan IFAB sama LOTG itu kan penonton awam nggak tahu. Yang tahu kan lu sebagai wasit. Itulah fungsinya lu course, lu ngambil lisensi puluhan juta, kocak. Maksud gue dijelasin gitu kalau bisa. Terus yang gue heran, oke lah, gue pernah baca juga. Ini kan posisinya ball to hand ya, bukan hand to ball kan. Waktu Persib lawan Persebaya, ini pernah kejadian kan, golnya si Kakang kalau nggak salah dari asis saltonya si Ramon. Tapi dianggap handsball. Nah, kenapa itu dianggap handsball, sedangkan si Alex Martin dianggap nggak handsball? Coba dijelasin wasit-wasit. Mampus kan lu? Kok bisa kejadiannya sama, tapi outputnya tuh beda? Kayaknya liganya udah maju, udah keren. Dan satu lagi mungkin yang luput dari pembicaraan orang-orang banyak. Gue yakin kayaknya nggak semua orang merhatiin ini ya. Jadi gini, waktu Persib dapat penalti, itu kan Berginho ditarik ya sama si Jonathan. Nih, si Jonathan itu menit 31 itu udah kena kartu kuning. Jadi si Jonathan ini udah menit 31 udah kena kartu kuning. Terjadilah penalti di menit ke 75-an taking VAR. Nah, di menit 76 itu Jonathan diganti. Ketika pemain tuh masih pada protes, masih pada, dia langsung diganti tiba-tiba. Gue nggak tahu ya. Maksud gue jadi pertanyaan menurut gue. Karena posisinya itu wasit belum mengesahkan kalau itu tuh penalti. Masih debat. Masih protes, masih debat. Di momen lagi riuh itu tiba-tiba diganti. Ya kan gue nggak tahu apakah itu karena posisinya kan
Berginio itu ditarik ketika dia mau nyundul bola ya. Bisa ada kemungkinan itu Dokso juga harusnya. Dokso itu apa? Dokso itu adalah denying an obvious goal scoring opportunity. Atau lu menghalangi orang untuk mencetak gol. Pelanggaran apa? Decision itu biasanya kartu kuning. Paling beratnya itu kartu merah. Kalau kayak udah dapat 1-1 lu tackle palanya gitu misalnya. Gitu. Jadi kalau kata gue, kenapa dia tiba-tiba keluar? Apakah panik gitu takutnya di Ataupun second yellow kan? Tapi masa iya sih? Mungkin wasitnya setelah penalti itu mau dilakukan baru dikasih kartu. Tapi si orang ini udah telanjur keluar. Iya. Kita nggak tahu, balik lagi. Apakah emang wasitnya udah ngasih decision ini penalti tapi tidak dengan kartu? Apakah gimana? Gue nggak tahu. Karena yang jelas menurut gue aneh. Sorry. Ya cuma hasil udah muncul. Iris waridis anjay. Gua disclaimer dulu nih, takutnya lu bilang Nggak di awal tadi. Dulu bukan gue bilang tadi ya. udah ngomong, cuman kayaknya lu omongannya Persib banget. Iya. Iya. Soalnya gue bilang ya, gue bukan fans Persib sumpah. Demi Allah gue berani dengan Al-Quran. Persija nggak ada. Gue orang Padang tapi gue juga nggak ada apa-apa sama semen Padang. Karena untuk menjadi fans Liga ini kita butuh apa ya? Butuh keterikatan pride yang kuat gitu. Gue nggak ada satupun. Gue adalah Juventini sejati. Gitu. Jadi gue nggak ada apa-apa. Dan kenapa gue lumayan concern di hari ini karena pertandingan kemarin ya, gue lagi fokus di title race. Persija lawan Biak kemarin gak ada yang gimana-gimana karena boring game banget. Lu The Jack pasti pada setuju. Itu Persija aman banget mainnya. Dan Borneo juga gak yang gimana-gimana lawan si PSM. Justru yang kontroversinya parah dan banyak ya, gak cuma satu ya. Malah di pertandingan ini adalah pertandingan penutup pekan ke-28. Gila sih. Cuma ya udah nanti kita ketemu lagi mungkin di pekan ke-29 berarti nanti Persija lawan PSIM, terus Borneo lawan gua nggak tahu lawan apa, gua kalau nggak salah lawan Persija Jepara ya kalau nggak salah ya, dan Persib lawan Arema. Itu title race dan kayaknya bakal muncul lagi yang aneh-aneh sih harusnya. Iya. Ya gue sih sebagai konten kreator, sebagai pengamat, semakin banyak kontroversi kalau gue pribadi semakin seneng gue. Makin banyak yang kita kontenin. Makin banyak yang kita bahas. Cuma untuk development liga ntar deh lu ngebal mana-mana karena isinya ribut mulu sama kontroversi, malu sama Thailand tuh, malu sama Malaysia ya. Tolong ya berbenah ya. Closingnya gimana nih kalau di YouTube enaknya? Nah nanti kalau menurut kalian gimana boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan gue yang ngomong panjang ini boleh di subscribe, di like dan di share ke teman-teman lu. Kalau Bang Arul El Pundit udah memulai jejaknya di YouTube ya. Ya mungkin kalau mic-nya kurang boleh di komen juga, Bang mic lu jelek bang kayak lu gitu. Boleh ya. Karena gue baru upgrade kamera doang, mic-nya belum. Oke? Segitu dulu. Terima kasih boy. Jangan lupa di subscribe untuk update selanjutnya. Bye.